Di pernikahan mewah anak kandungku sendiri, aku disembunyikan di balik pot anggrek sebesar setengah badan manusia, tepat di tempat orang-orang tak perlu melihat ke arahku. Dan itu bukan ketidaksengajaan. Acara pernikahan Intan Hartati dan Markus Tornadi digelar di restoran eksklusif kawasan Balikpapan Baru. Gedung semi terbuka dengan dekorasi perpaduan Jawa modern dan kemewahan bergaya barat yang memukau mata. Undangan sekitar 350 orang, mayoritas kolega bisnis Markus dan keluarga besar dari Jakarta yang datang dengan mobil mewah dan pakaian bermerek. Aku duduk di meja nomor 17, paling ujung, dekat toilet tamu dan pintu darurat. Keluarga dari pihakku hanya beberapa kerabat jauh, adik ipar dari Tenggarong dan sepupu dari Samarinda yang datang karena sopan santun. Sedangkan area VIP dihias mewah dengan bunga mawar putih dan lampu kristal, meja tempatku berada di sisi luar ruangan dengan taplak meja polos dan kursi plastik yang dicat ulang supaya terlihat kayu. Namaku Sylvia Hartati, janda berusia 72 tahun dari almarhum Robert Hartati, mantan pengusaha hasil bumi dan logistik. Aku tinggal sendirian di rumah kayu tua yang dibangun suami di pinggiran Samarinda, rumah yang dulu ramai dengan tawa intan kecil dan aroma masakan Padang buatanku. Hari ini aku mengenakan kebaya abu muda warisan ibu, sepatu hitam lusuh yang sudah menemani berbagai acara keluarga, dan cincin kawin yang sudah aus di jarinya, tapi tak pernah kulepas. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan sopan dan pendiam. Jarang muncul di acara keluarga sejak suamiku wafat 5 tahun lalu. Mereka berbisik di belakangku, menganggapku orang lama yang sudah tidak relevan dengan zaman. Aku mendengar bisikan mereka tapi memilih diam, seperti biasa. Keluarga Markus datang dari Jakarta Selatan dengan gaya parlente yang mencolok mata. Mereka membawa mobil-mobil mewah, menyemprotkan parfum mahal, dan berbicara dengan logat Jakarta yang keras. Ibu Markus, Bu Patricia, tampil menonjol dengan kebaya payet emas dan kalung mutiara sebesar kelereng. Dia berfoto nonstop dengan tamu penting, tertawa keras sambil merangkul istri-istri pengusaha. Sementara aku tidak diajak naik panggung saat sesi pengenalan orang tua, hanya disuruh duduk dan tersenyum dari kejauhan. Markus mendatangiku saat hampir semua tamu sibuk makan. Sikapnya halus dan santun, tapi ada sesuatu yang terlalu berhitung dalam caranya tersenyum. Ucapannya terlalu manis untuk ukuran orang yang baru mengenalku. Bunda, saya ingin lebih dekat dengan Bunda. Semoga kita bisa sering ngobrol. Saya juga anggap Bunda seperti orang tua sendiri, katanya sambil duduk di kursi kosong sebelahku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Wah, niatnya bagus. Tapi biasanya kedekatan seperti itu dibangun sebelum ijab kabul, bukan setelah. Markus terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Iya juga sih Bun, tapi tidak apa-apa kan, mulai sekarang. Sejak bertunangan dengan Markus, Intan memang menjauh dariku. Setiap kali aku ingin membantu persiapan pernikahan, jawabannya selalu sama. Biar Markus yang atur ya Bun. Dia lebih ngerti yang modern-modern. Bahkan saat fitting kebaya pun aku diberi ukuran yang salah. Dan ketika komplain dijawab dengan, tidak apa-apa kok Bun, yang penting niatnya. Terasa ada jarak yang dulu tak pernah ada antara kami. Lalu Markus mulai memuji rumahku. Rumahnya klasik banget Bun. Kayu jati asli gini sekarang mahal loh. Sayang kalau nanti kosong. Dia menanyakan apakah aku sudah memikirkan soal warisan dan pengelolaan aset. Pertanyaan yang aneh untuk orang yang baru kenal. Bunda lebih sibuk mikir cara bangun pagi tanpa sakit punggung Mas. Jawabku diplomatis sambil meminum teh manis. Markus tertawa. Tapi matanya tidak ikut tertawa.
Malam itu aku pulang sendirian naik mobil yang disewa Intan dari temannya. Sopirnya orang yang tidak kukenal dan tidak banyak bicara. Dalam perjalanan, aku memandangi surat tulisan tangan dari almarhum suamiku yang selama ini kusimpan dalam dompet. Surat yang berisi satu kalimat, "Kalau kau pernah merasa diabaikan oleh darah dagingmu sendiri, diamlah dulu, tapi hanya sebentar." Tengah malam ponselku berbunyi. Pesan WhatsApp dari Markus. "Besok saya antar makan malam ya Bun. Sekalian bawa dokumen penting. Bunda pasti tertarik." Tak seorang pun tahu bahwa di balik lemari, kayu lapuk di ruang belakang, tersimpan sesuatu yang pernah disembunyikan suamiku selama 31 tahun. Dan sekarang rahasia itu akan jadi senjataku untuk menguliti mereka satu-satu, tanpa harus mengangkat suara. Keesokan harinya, Markus datang tepat pukul 6 sore, membawa 2 boks makanan dari restoran mewah yang masih hangat. Dia juga membawa 1 botol dalam kantong kertas coklat. "Ini minuman herbal impor, Bun. Bagus untuk kesehatan," katanya sambil meletakkan botol itu di meja. Aku tahu itu anggur merah, tapi tidak berkomentar. Markus duduk di ruang tamu rumahku dengan santai, seolah dia sudah sering ke sini. Dia menawarkan diri untuk membantu semua urusan rumah, mulai dari tagihan listrik sampai perawatan kebun. Kemudian dia mengeluarkan map tebal berisi dokumen yang rapi tersusun. "Bunda, ini dokumen-dokumen penting. Saya sudah siapkan semuanya," katanya sambil membuka map kulit hitam itu. Di dalamnya ada surat kuasa aset, surat keputusan medis jika terjadi penurunan fungsi mental, dan surat pendelegasian warisan. Semua sudah diketik rapi dengan kop surat yang terlihat resmi. Gaya bicaranya sangat manipulatif, tapi dibalut dengan kesopanan. Kalau terjadi apa-apa nanti, kan sayang bundanya tidak ada yang urus. Intan juga bingung kalau harus ambil keputusan sendiri. Makanya saya siapkan ini, biar semuanya mudah. Aku tidak langsung menolak. Justru, aku berpura-pura setuju dan tertarik. Wah, Markus ini perhatian sekali. Tapi Bunda perlu baca dulu pelan-pelan. Mata sudah tidak tajam lagi. Iya, tidak apa-apa Bun, tapi sebaiknya jangan terlalu lama. Notarisnya sudah saya booking untuk minggu depan. Kalau telat, harus booking ulang lagi. Aku minta waktu untuk membaca dan berkata, akan berkonsultasi dengan teman lama suamiku yang kerja di bagian hukum. Markus terlihat gelisah mendengar itu, lalu menyarankan agar tidak usah rumit-rumit. Aku sengaja bertanya hal yang sudah dijelaskan berulang-ulang. Pura-pura pelupa sampai Markus mulai frustrasi dan suaranya naik setengah nada. Setelah Markus pulang, aku duduk diam di ruang tamu. Ingatanku melayang pada almarhum suamiku, Robert Hartati. Dia adalah pria pendiam yang sangat perhitungan dan tidak mudah percaya pada orang luar. Sejak sakit terakhir yang membuatnya terbaring 2 bulan, dia mulai menyimpan dokumen keuangan di tempat yang tidak biasa. Dia pernah bilang, "Kalau aku pergi duluan, kamu jangan percaya siapapun, termasuk anak sendiri kalau sudah berubah." Tengah malam itu, aku masuk ke ruang gudang belakang yang jarang kugunakan. Meja tua tempat almarhum, biasa salat malam, masih bersandar di tembok. Aku ingat dia sering berlama-lama di ruangan ini, katanya mau beres-beres barang lama. Rupanya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Di balik lemari tua, ada satu bagian papan dinding yang sedikit berbeda warnanya. Aku coba lepas papan itu, dan benar saja, di dalamnya ada brankas besi tua dengan kode putar. Aku mencoba kombinasi tanggal lahir, tanggal pernikahan, bahkan tanggal lahir Intan. Semuanya salah. Lalu aku ingat angka yang sering disebutkan almarhum. Tanggal pertama kali dia jualan kayu di pasar. Klik. Brankas terbuka.
Isinya membuatku terduduk lemas. 3 buku rekening bank syariah besar dengan saldo total sekitar 732 miliar rupiah. Surat tanah atas namaku di 5 lokasi berbeda. Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Kutai Kartanegara, dan 1 di Makassar. Ada juga akta pendirian wakaf pribadi dan surat wasiat tulisan tangan Robert. Kalau kau menemukan ini, berarti waktunya sudah tiba. Jangan tanda tangani apapun yang tidak kau pahami. Dan jangan percaya senyuman yang terlalu sempurna. Tanganku gemetar membaca kalimat terakhir itu. Robert sudah memprediksi hari ini akan tiba. Pagi-pagi sekali aku menghubungi Bu Karol Prihatini, pengacara syariah senior yang pernah membantu kasus pajak almarhum. Aku kirim foto semua dokumen lewat WhatsApp dan dalam 1 jam dia sudah menelpon balik. Bu Sylvia, ini semua bisa disabotage kalau jatuh ke tangan yang salah. Tapi ada satu yang aman, rekening wakaf ini hanya bisa dipindahkan atas nama istri sah. Tidak bisa dijual, disewakan, atau diwariskan tanpa izin pengadilan agama. Itu yang membuat ibu aman. Karol menyarankan agar aku memainkan permainan Markus dulu untuk mendapatkan cukup bukti. Kita perlu rekaman, saksi, dan dokumentasi lengkap. Biar dia terjerat sendiri. Kami mulai menyusun strategi. Aku menyimpan semua dokumen asli ke tempat yang berbeda. Di rumah adik iparku di Tenggarong. Lalu aku beli kamera kecil tersembunyi dan alat perekam suara lewat marketplace online. Carol yang mengatur semuanya lewat anak buahnya di Balikpapan. Aku pasang kamera kecil di rak buku ruang tamu dan perekam suara di bawah taplak meja makan. Aku juga minta tolong 2 tetangga, Pak Usman yang pensiunan guru dan Bu Sari yang janda, untuk menyamar jadi teknisi servis AC kalau Markus datang lagi. Mereka sudah Karol briefing tentang cara jadi saksi yang baik. Lalu aku kirim pesan ke Markus. Mas, Bunda sudah baca semua. Besok sore bisa ketemu lagi? Bunda mau tanda tangan sekalian. Balasannya cepat sekali. Siap Bun, saya bawa notarisnya langsung ya. Tinggal tanda tangan dan selesai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda belakang, memandangi langit Samarinda yang penuh bintang. Suara jangkrik dan azan subuh dari masjid sebelah mengingatkanku pada masa-masa suamiku masih hidup. Dia selalu bilang, kalau ada orang yang mau ngambil harta kita dengan cara licik, jangan lawan dengan emosi. Lawan dengan kepala dingin dan bukti kuat. Pagi itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Gugup tapi juga excited. Setelah 5 tahun hidup sendiri dan merasa tidak dianggap, akhirnya ada kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bukan nenek-nenek pikun yang bisa dibodohi sesuka hati. Aku menyiapkan teh manis, kue kering buatan tetangga, dan merapikan ruang tamu. Semua alat perekam sudah aktif. Carol sudah standby dengan timnya. Pak Usman dan Bu Sari sudah bersiaga di luar dengan peralatan servis AC palsu. Pukul 3 sore, ponselku bunyi. Pesan dari markas. Bun, kami sudah jalan dari hotel. 15 menit lagi sampai. Aku kirim pesan singkat ke Carol. Target masuk pukul 15.05. Posisi siap. Jantungku berdebar. Tapi untuk pertama kali dalam 5 tahun, aku merasa hidup lagi. Saat Markus menaruh map penuh dokumen di meja ruang tamu rumahku, aku sudah memasang 3 alat perekam, 1 kamera pinhole, dan 2 saksi tak terlihat di balik pintu. Hanya borgol yang belum terdengar bunyinya. Pagi itu aku bangun jam 5, membersihkan rumah dengan sangat teliti seperti menyambut tamu agung. Aku mengenakan kebaya abu tua yang dulu kupakai saat ulang tahun pernikahan ke-35 dengan Robert. Di dapur, aku menyiapkan teh manis dalam cangkir porselen terbaik, kue kering buatan tetangga yang masih renyah, dan menyusun ruang tamu agar tampak akrab
namun tertutup secara strategis. Aku pastikan kamera kecil di rak buku benar-benar tersembunyi di balik foto keluarga lama. Perekam suara di bawah taplak meja sudah aktif sejak tadi pagi. Lampu merah kecilnya berkedip pelan, menandakan sedang merekam. Posisi kursi juga sudah kusatur sedemikian rupa agar wajah Markus menghadap langsung ke kamera. Pukul 2 siang, aku kirim pesan singkat ke Carol. Target masuk pukul 15.05. Posisi siap. Balasannya cepat. Tim sudah standby. Pak Usman dan Bu Sari juga siap. Tenang saja, Bu. Markus datang tepat waktu. Membawa perempuan berusia 40-an yang mengaku bernama Sita Rahman. Dia tampil rapi dengan blazer hitam dan tas kulit besar. Tapi gerak-geriknya canggung seperti orang yang sedang berakting. Markus memperkenalkannya sebagai notaris pribadi yang sudah berpengalaman menangani kasus warisan. Bunda, ini Bu Sita. Beliau yang akan bantu kita urus dokumen hari ini, kata Markus sambil membawa map kulit besar dan meletakkannya di meja. Selamat sore Bunda, saya Sita Rahman, notaris. Senang berkenalan dengan Bunda, kata perempuan itu sambil berjabat tangan. Tangannya dingin dan sedikit gemetar. Aku mempersilakan mereka masuk dengan ramah, memperlakukan keduanya seolah tamu terhormat. Mari masuk, sudah saya siapkan teh dan kue kering. Tidak usah sungkan. Di luar rumah, Pak Usman dan Bu Sari sudah berposisi dengan peralatan servis AC palsu. Mereka berpura-pura memeriksa unit outdoor sambil sesekali mengintip ke dalam lewat celah tirai. Markus mulai menjelaskan dokumen satu persatu dengan sabar, memberi highlight bagian tanda tangan dengan pulpen merah. Dia berulang kali menekankan bahwa semua ini semata-mata untuk kebaikan aku dan agar Intan tidak kewalahan nanti jika terjadi apa-apa. Lihat Bun, ini surat kuasa aset. Jadi kalau Bunda sakit atau perlu dirawat, tidak perlu repot-repot urus surat-surat lagi. Semuanya sudah otomatis dikelola, katanya sambil menunjuk bagian yang harus kutandatangani. Sita Rahman menjelaskan dengan bahasa legal yang sengaja dibuat membingungkan. Jadi intinya, Bunda mendelegasikan wewenang pengelolaan aset kepada ahli waris langsung, dalam hal ini putri Bunda sendiri, Intan. Tapi karena Intan masih sibuk dengan kehidupan baru sebagai istri, maka pengelolaan operasionalnya diserahkan kepada suami, yaitu Markus. Aku mengangguk-angguk seolah paham, padahal aku tahu persis apa yang mereka rencanakan. Markus melanjutkan dengan senyum yang terlalu manis. Kalau terjadi apa-apa, kan repot Bu, kalau warisan belum jelas. Semua ini demi mempermudah saja kok. Bunda tinggal terima hasil pengelolaan setiap bulan. Lalu dia menyelipkan kalimat yang membuatku ingin tertawa. Oh iya Bun, saya lihat rumah di Tenggarong itu lokasinya strategis. Bisa dikembangkan jadi guest house atau kafe kekinian. Pasti untung besar. Aku berpura-pura bingung, berkali-kali menanyakan hal yang sama. Jadi maksudnya gimana ya Mas? Rumah saya ini nanti bagaimana? Aku berakting, batuk-batuk, goyah, tampak pikun. Lalu tiba-tiba tajam menatap Markus. Tunggu dulu, rumah di Tenggarong? Saya tidak pernah bilang punya rumah di sana. Markus gugup sesaat. Iya, maksud saya rumah ini Bun, salah sebut. Sebelum menandatangani halaman terakhir, aku meletakkan pulpen dan berkata pelan. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Ada satu surat dari Robert, suami saya dulu. Markus dan Sita saling pandang. Surat apa Bun? Katanya kalau saya tanda tangan sesuatu hari ini, pasti ada yang jadi miskin besok. Aku tersenyum tipis sambil menatap mata Markus. Aneh ya, kok dia bisa tahu? Markus tertawa gugup, mencoba menutup pembicaraan. Bunda ini, itu kan sudah lama sekali.
Zaman juga sudah berubah. Tapi saat aku meletakkan pulpen tanpa menandatangani apa-apa, suara langkah kaki terdengar dari pintu samping. 2 orang berseragam dari Reskrim Polresta Samarinda masuk dengan tenang. Mereka langsung menyita semua dokumen di meja dan memperlihatkan surat penahanan. Markus Tornadi dan Sita Rahman, Anda ditahan atas tuduhan percobaan, penipuan dan pemalsuan dokumen, kata salah satu polisi dengan nada datar. Markus langsung pucat. Tunggu, ini pasti salah paham. Kami cuma bantu Bunda urus dokumen. Polisi yang satunya mengeluarkan alat perekam kecil dan memutarnya sebentar. Suara Markus terdengar jelas. Kalau sudah tanda tangan, rumah ini kita balik nama minggu depan. Yang penting sekarang, dia percaya dulu. Kapan saya bilang begitu? Markus berusaha menyangkal, tapi suaranya sendiri tidak bisa dibantah. Aku berdiri dari kursi dengan tenang, menatap Markus yang mulai panik. Situ Rahman juga sudah mengaku bahwa dia bukan notaris sah. Cuma teman situ dari kuliah hukum yang belum ambil lisensi. Sita langsung menunduk, tidak berani menatapku. Maaf Bu, saya terpaksa. Markus bilang, cuma bantu-bantu saja. Markus mencoba kabur ke arah pintu belakang, tapi langsung ditahan petugas. Bunda, ini semua salah paham. Saya sungguh-sungguh ingin bantu Bunda. Aku menatapnya dengan mata yang sudah tidak ada lagi kehangatan. Kamu lupa satu hal nak. Bunda ini dulu istri pengusaha. Kalau cuma main kuasa dan harta, kamu kalah langkah dari awal. Polisi membawa Markus dan Sita keluar dengan tangan terborgol. Pak Usman dan Bu Sari yang tadi menyamar sebagai teknisi AC masuk ke dalam rumah dengan wajah lega. Bu Sylvia hebat sekali. Kami sampai deg-degan tadi, kata Bu Sari sambil memelukku. Alhamdulillah semuanya lancar. Semoga yang begini-begini tidak ada lagi. Tambah Pak Usman sambil merapikan peralatan palsu mereka. Para tetangga yang menyaksikan dari jauh mulai bergumam dan berbisik. Dalam 1 jam, berita ini sudah menyebar ke grup RT dan WhatsApp arisan ibu-ibu. Markus yang kemarin tampak seperti menantu idaman, hari ini sudah jadi bahan gosip sebagai penipu berkedok baik hati. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu yang tadi siang penuh dengan drama. Teh manismu sudah dingin, kue kering masih tersisa banyak. Aku memandangi map kulit yang ditinggalkan Markus, berisi dokumen-dokumen palsu yang nyaris membuatku kehilangan segalanya. Ponselku berdering. Pesan suara dari Carol. Bu Sylvia, selamat, semua bukti sudah cukup. Tapi saya baru cek database perkara. Markus ternyata sudah punya 2 korban lansia sebelumnya. Dan semuanya dimulai dari arahan seseorang bernama William Tornadi. Aku terdiam mendengar nama itu. William Tornadi. Berarti ada dalang yang lebih besar di balik semua ini. Markus hanya boneka yang digerakkan. Malam semakin larut, tapi aku belum bisa tidur. Ada perasaan lega karena berhasil melindungi harta peninggalan Robert, tapi juga was-was karena tahu bahwa ini baru permulaan. Jika benar ada jaringan yang lebih besar, maka kasus ini belum selesai. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan foto pernikahan lama. Di foto itu, Robert tersenyum bangga sambil merangkulku, seolah dia tahu bahwa suatu hari nanti aku akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi apa yang sudah dia susun susah payah. Mas, sepertinya petualangan kita belum selesai. Gumamku pada foto itu sebelum akhirnya tertidur dengan perasaan campur aduk. Markus bukan pelaku utama. Dia hanya bidak. Pemain sesungguhnya adalah seseorang yang selalu tampak seperti paman penyayang. Sampai kau melihat tangannya bermain di 8 provinsi. Keesokan harinya, Carol datang ke rumahku dengan membawa laptop dan berkas tebal. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum. Bu Sylvia, kita perlu bicara panjang lebar.
Yang kemarin itu baru permulaan. Kami duduk di ruang tamu yang masih berbau sisa drama kemarin. Carol membuka laptopnya dan menunjukkan hasil penelusuran tim legalnya. Markus ini sudah melakukan hal serupa di 3 tempat berbeda. Korbannya selalu perempuan janda atau duda lansia yang punya aset properti. Di layar laptop terlihat foto 2 korban sebelumnya. Bu Mariam dari Makassar dan Pak Hendro dari Bandung. Keduanya kehilangan rumah dan tanah setelah Markus mendekati anak mereka dengan cara yang sama. Pola selalu sama, Bu. Markus menikah atau mendekati anak dari target, lalu meyakinkan keluarga bahwa dia akan membantu mengurus aset si lansia. Dalam waktu 3-6 bulan, semua properti sudah pindah tangan. Jelas Carol sambil menunjukkan dokumen-dokumen transfer. Yang membuatku terkejut adalah temuan selanjutnya. Dari catatan rekening Bank Markus, ditemukan transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama William Tornadi dalam jumlah yang tidak kecil. Nominal bervariasi antara 100 sampai 500 juta rupiah per transfer. William Tornadi adalah paman Markus. Dia mengelola semacam lembaga konsultan warisan yang sebenarnya fiktif. Kantornya ada di Jakarta Selatan, daerah elit. Tapi bisnisnya adalah mengambil alih properti lansia dengan cara licik, lanjut Carol. Carol menunjukkan struktur jaringan yang telah mereka bongkar. William memiliki jaringan yang mencakup 9 notaris bayangan, 3 pengacara hitam yang siap memalsukan dokumen, 5 petugas bank yang bekerja sama mengesahkan rekening, dan belasan aktor yang menyamar sebagai kerabat atau konsultan. Operasi mereka tersebar di Jakarta, Makassar, Balikpapan, Bandung, Palembang, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Malang. Ini bukan operasi kecil-kecilan, Bu. Ini jaringan nasional yang sudah berjalan bertahun-tahun. Mereka punya sistem yang rapi dan terorganisir dengan baik. Aku terdiam mendengar penjelasan Carol. Ternyata yang mengancam rumahku bukan hanya menantu serakah, tapi sindikat nasional yang sudah merencanakan segalanya dengan matang. Terus sekarang kita harus bagaimana? Tanyaku. Kita akan adakan rapat darurat dengan tim OJK dan kepolisian. Kasus ini harus ditangani secara nasional dan Bu Sylvia akan jadi saksi kunci sekaligus pelapor resmi. Sore harinya, Carol mengadakan rapat darurat via Zoom dengan timnya, perwakilan OJK, dan beberapa penyidik dari Bareskrim. Aku hadir dalam rapat itu, duduk di samping Carol dengan perasaan nervous tapi bertekad. Ibu Sylvia Hartati akan menjadi saksi kunci dalam pembongkaran jaringan ini. Tapi kita perlu strategi khusus untuk menangkap William Tornadi secara langsung, kata salah satu penyidik. Kami menyepakati strategi penyamaran. Dibuat skenario bahwa aku ingin mengalihkan properti baru di Bali ke lembaga fiktif yang dikelola William. Agen penyamar akan menyamar sebagai staf hukum pribadiku dan mereka akan mengatur pertemuan langsung dengan William. William pasti terpancing kalau dengar ada aset besar yang bisa diambil dengan mudah. Apalagi dari korban yang tampak polos seperti ibu. Jelas penyidik yang memimpin operasi. 2 hari kemudian rencana mulai dijalankan. Agen penyamar yang menyamar sebagai pengacaraku menghubungi kantor William dengan menyebutkan bahwa ada klien lansia yang ingin mengalihkan aset senilai 50 miliar rupiah. William langsung tertarik dan bersedia bertemu langsung di Makassar. Pertemuan diatur di kantor palsu yang sudah disiapkan tim. Ruangannya dibuat seolah kantor konsultan hukum mewah, lengkap dengan kamera tersembunyi dan alat perekam di berbagai sudut. Aku hadir sebagai klien, mengenakan pakaian sederhana, tapi membawa tas mahal pinjaman dari Carol untuk mengesankan bahwa aku punya uang
William Tornadi datang dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Pria berusia 50 tahunan dengan kemeja putih mahal, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan yang terlihat eksklusif. Cara bicaranya halus dan profesional, sangat berbeda dengan keponakan nakalnya. Selamat siang Bu Sylvia, saya William Tornadi. Senang sekali bisa bertemu langsung, katanya sambil berjabat tangan dengan sopan. Saya dengar Ibu punya aset di Bali yang ingin dialihkan. Kebetulan kami spesialis menangani kasus seperti ini. Kami bisa pastikan prosesnya aman dan tidak ribet. Dalam percakapan tertutup itu, William bicara gamblang tanpa tedeng aling-aling. Kalau Ibu mau aman, sebaiknya jangan lewat notaris resmi, nanti lama dan makan pajak besar. Kami punya cara yang lebih efisien. Dia menjelaskan skema pemindahan aset yang semuanya ilegal, tapi dibungkus dengan bahasa hukum yang terdengar sah. Prosesnya cuma butuh waktu 2 minggu. Ibu tinggal tanda tangan beberapa dokumen, nanti kami yang urus semua administrasinya. Rekaman audio dan video berhasil dikumpulkan dengan jelas. William bahkan dengan bangga menyebutkan beberapa kasus yang pernah dia tangani, termasuk kasus Bu Mariam di Makassar dan Pak Hendro di Bandung. Ibu tidak perlu khawatir, kami sudah pengalaman menangani puluhan kasus serupa. Semua lancar dan tidak ada masalah, katanya dengan senyum percaya diri. Setelah pertemuan selesai, William keluar dari kantor dengan perasaan puas, tidak tahu bahwa dia baru saja terjerat dalam perangkap yang sudah disiapkan dengan rapi. 5 menit setelah William keluar dari gedung, dia langsung ditangkap oleh tim gabungan di parkiran. Serentak, 13 titik lain di berbagai kota digerebek pada waktu bersamaan. Operasi ini melibatkan ratusan personel dan berlangsung dalam koordinasi yang sempurna. Total yang ditangkap mencapai 26 orang, termasuk notaris palsu, pengacara hitam, dan para aktor penyamar. Tim juga berhasil menyita uang tunai sebesar 7,1 miliar rupiah dan ratusan dokumen palsu serta cap palsu dari 11 kantor notaris fiktif. Kasus ini langsung meledak di media sosial dan televisi. Screenshot wajah Markus dan William menyebar di grup RT, komunitas lansia, bahkan masuk konten TikTok edukatif tentang cara menghindari penipuan. Tagar Save Lansia menjadi viral selama 3 hari. Berturut-turut yang mengharukan bagiku adalah surat-surat yang mulai berdatangan dari berbagai daerah. Puluhan korban lansia mengirim surat menyebutku sebagai penyelamat yang tak terduga. Ada yang kehilangan rumah, ada yang hampir tertipu, ada yang berterima kasih karena kasus ini membuka mata mereka. Tapi reaksi yang paling menyakitkan datang dari Intan. Awalnya dia masih membela Markus, menyebut aku terlalu paranoid dan kelewatan. Mama kok bisa-bisanya melaporkan Markus ke polisi? Dia kan suami aku. Namun setelah Carol memutarkan rekaman lengkap percakapan Markus dengan William, termasuk bagian di mana Markus menyebut ingin memindahkan aku ke panti jompo, Intan terdiam. Air matanya jatuh mendengar suaranya sendiri disebut sebagai alat yang mudah dimanipulasi oleh Markus. Aku hampir menyerahkan Mama ke orang seperti itu. Maaf Mama, maaf banget, katanya sambil menangis. Aku tidak langsung menjawab. Rasanya ada yang patah di dadaku mendengar kata-kata Intan. Aku hanya memberikan rekaman lengkap dan berkata pelan. Dengar ini pelan-pelan, kalau kamu masih mau pulang setelah itu, pintu Mama tidak pernah dikunci. Intan mendengar rekaman itu sampai habis, menangis sejadi-jadinya. Dia baru sadar betapa Markus telah memanipulasi pikirannya dan membuatnya menjauh dari ibunya sendiri. 3 hari kemudian, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang,
Tukang pos datang membawa amplop mewah dengan cap resmi. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Kami mengundang Ibu Sylvia Hartati untuk menerima penghargaan atas kontribusi luar biasa dalam perlindungan hak lansia Indonesia. Surat itu dari Istana Negara. Aku tak muncul di TV, tak viral di TikTok, tapi di grup WA para konsultan ahli waris dan pengatur dana pensiun, mereka mulai menyebutku dengan satu nama yang terdengar seperti dongeng, hantu kayu Samarinda. Seminggu setelah penangkapan besar-besaran itu, Carol datang ke rumahku dengan wajah berseri-seri. Bu Sylvia, dampaknya luar biasa. Total 47 pelaku ditangkap di berbagai kota. 11 notaris dicabut izin praktiknya oleh Kemenkumham. 3 bank syariah kena denda gara-gara memfasilitasi proses balik nama tanpa kehadiran pemilik asli. Aku duduk di kursi rotan favoritku sambil meminum teh manis hangat. Alhamdulillah, semoga yang begini tidak terulang lagi. Ini jadi berita utama di semua media nasional selama 6 hari berturut-turut, Bu. Banyak lansia yang mulai mendatangi kantor pengacara untuk mengecek ulang dokumen milik mereka. Bahkan ada yang sampai datang dari Medan dan Surabaya. Carol menunjukkan clipping berita di tabletnya. Foto William dan Markus terpampang di halaman utama berbagai koran dengan judul besar tentang sindikat penipuan lansia. Yang membuatku terharu adalah foto-foto lansia lain yang ikut melapor setelah mendengar berita ini. Bu Sylvia tahu tidak, sekarang ibu jadi legenda hidup di komunitas lansia se-Indonesia, kata Carol sambil tersenyum. Dari situ muncul ide cemerlang. Carol mengusulkan agar kami mendirikan Program Nasional Perlindungan Lansia atau PNPL. Ibu punya dana wakaf yang sangat besar. Kenapa tidak kita gunakan untuk melindungi lansia lain yang mungkin mengalami hal serupa? Aku merenung sejenak. Dana wakaf peninggalan Robert memang besar, sekitar 732 miliar rupiah. Jika dialokasikan 24 miliar per tahun, program ini bisa berjalan puluhan tahun. Bagus idenya, tapi apa saja programnya? Bantuan hukum gratis untuk lansia, pelatihan literasi keuangan, dan hotline 24 jam untuk konsultasi dan pelaporan kasus penipuan. Kita juga bisa bikin semacam database nasional untuk melacak pola penipuan seperti ini. Kami mulai menggarap program itu dengan serius. Tidak hanya didukung dana dari wakaf pribadiku, banyak organisasi sosial, masjid, dan komunitas RT di berbagai daerah yang turut mendukung. Bahkan beberapa artis senior dan tokoh masyarakat ikut menjadi duta kampanye. Yang mengejutkan adalah reaksi dari media sosial. Muncul akun Instagram dan TikTok edukatif bernama Lawan Penipuan Lansia yang menggunakan kasus kami sebagai studi kasus. Video-video mereka ditonton jutaan kali dan namaku mulai disebut-sebut sebagai sosok inspiratif. Kalau kamu niat tipu nenek-nenek, hati-hati bisa-bisa kamu dilihat sama Ibu Sylvia duluan. Begitu salah satu komentar yang viral di media sosial. Warga Samarinda mulai memanggil rumahku sebagai rumah hantu yang memberkati. Setiap hari ada saja yang datang, ada yang minta nasihat, ada yang curhat tentang masalah keluarga, ada yang sekedar ingin berfoto. Rumah kayu tuaku yang dulu sepi, sekarang jadi ramai seperti pos ronda. Tapi yang paling membahagiakan adalah perubahan pada Intan. Setelah menggugat cerai Markus, prosesnya cepat karena Markus sudah ditahan dan terbukti melakukan pelanggaran pidana berat. Dia kembali tinggal bersamaku. Awalnya dia mengalami depresi ringan, merasa malu dan bersalah karena hampir menyerahkan ibunya kepada penipu. Mama, aku bodoh sekali ya. Aku sampai mau ninggalin mama gara-gara orang seperti Markus. Katanya suatu malam sambil menangis. Tidak apa-apa nak. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Mama juga pernah muda dan mudah terpengaruh.
Kami punya momen intim ketika membersihkan kamar lama ayahnya. Intan menemukan surat ucapan ulang tahun dari Robert untukku yang belum pernah kubuka. Ternyata Robert menulis surat itu sesaat sebelum meninggal, tapi aku tidak sempat membacanya karena terlalu berduka. Untuk istriku tercinta Sylvia, kau adalah harta terbesar yang pernah kumiliki. Jaga dirimu baik-baik dan jangan biarkan siapapun memanfaatkan kebaikan hatimu. Kami berdua menangis membaca surat itu. Kita kadang terlalu sibuk menjaga warisan fisik, padahal warisan yang paling sulit dijaga adalah hubungan, kataku sambil memeluk Intan. Sebulan kemudian aku diundang dalam acara komunitas lansia di Yogyakarta. Di sana aku bertemu Bu Uti dan Pak Idrus, pasangan lansia yang kehilangan rumah warisan karena jaringan Markus. Mereka datang dari Sleman naik bus ekonomi, membawa oleh-oleh gudeg buatan sendiri. Bu Sylvia, kami tidak bisa balas apa-apa. Rumah sudah terlanjur hilang, tapi kami doakan ibu panjang umur dan terus menggigit sampai tuntas, kata Pak Idrus sambil memegang tanganku dengan erat. Air mataku jatuh mendengar kata-kata itu. Ternyata masih banyak korban yang tidak bisa diselamatkan karena kasusnya sudah terlanjur jauh. Yang tak terduga, aku menerima surat dari Markus di tahanan. Suratnya ditulis tangan dengan pulpen biru di kertas surat biasa. Isinya campuran antara penyesalan dan pembelaan diri. Saya cuma ingin kaya, Bu. Saya pikir harta itu milik siapa saja yang cukup cerdas untuk mengambilnya. Saya tidak benci ibu. Saya benci perasaan bahwa saya selalu tidak cukup. Maaf kalau cara saya salah, tapi saya tidak pernah bermaksud menyakiti ibu. Aku membaca surat itu berkali-kali, lalu menyimpannya di laci tanpa membalas. Tidak ada yang bisa kukatakan pada orang yang hampir menghancurkan hidupku atas nama keserakahan. Dampak dari kasus ini terus bergulir. Pemerintah akhirnya membentuk Direktorat Khusus Kejahatan terhadap lansia di bawah Bareskrim. Semua notaris kini wajib melibatkan saksi netral dalam proses balik nama aset milik lansia. Banyak komunitas lokal mulai menggelar kelas perlindungan hukum lansia setiap minggu. PNPL yang kami dirikan berkembang pesat. Dalam 3 bulan sudah membuka 14 cabang baru di seluruh Indonesia. Setiap hari hotline kami menerima puluhan telepon dari lansia yang meminta bantuan atau konsultasi. Tim pengacara sukarela yang bergabung sudah mencapai 150 orang. Suatu sore, aku sedang menyirami tanaman anggrek di halaman belakang ketika Carol datang dengan wajah berbinar. Bu Sylvia, ada undangan khusus nih. Dia menunjukkan surat resmi dengan cap emas dan kop Sekretariat Negara. Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami mengundang Ibu Sylvia Hartati menghadiri acara penganugerahan Wira Bakti Nasional. Aku terduduk di bangku kayu, tidak percaya dengan apa yang kubaca. Seorang janda tua dari pinggiran Samarinda yang hidupnya lebih sering mendengar suara tukang sayur dan azan subuh akan diundang ke Istana Negara. Serius ini, Carol? Serius, Bu. Kontribusi Ibu dalam perlindungan lansia Indonesia dinilai luar biasa. Ini pengakuan tertinggi dari negara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda memandangi langit Samarinda yang penuh bintang. Suara jangkrik dan angin yang menggoyangkan daun kelapa mengingatkanku pada Robert. Seandainya dia masih hidup, pasti bangga melihat istrinya yang dulu hanya ibu rumah tangga biasa. Kini jadi pembela hak lansia se-Indonesia. Di antara bintang-bintang itu, aku merasa Robert sedang tersenyum padaku. Esok harinya, kabar tentang undangan istana menyebar ke seluruh Samarinda. Tetangga-tetangga berdatangan membawa makanan dan bunga. Bu RT bahkan mengusulkan membuat banner ucapan selamat di depan gang. Bu Sylvia ini kebanggaan kami semua.
Siapa sangka orang kecil seperti kita bisa sampai ke istana, kata Pak Usman sambil menepuk pundakku. Ini bukan tentang saya saja, ini tentang semua lansia Indonesia yang harus dilindungi dari orang-orang jahat, jawabku sambil tersenyum. Intan memelukku erat. Mama, aku bangga jadi anak mama. Maafkan aku yang dulu pernah malu dengan kesederhanaan kita. Kesederhanaan bukan hal yang memalukan, nak. Yang memalukan adalah ketika kita lupa dari mana kita berasal. Aku tak pernah membayangkan seorang janda tua dari pinggiran Samarinda yang hidupnya lebih sering mendengar suara tukang sayur dan adzan subuh akan melangkah di karpet merah istana. Pagi itu, pukul 5 subuh, aku sudah terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena gugup bercampur excited yang tidak bisa kutahan. Hari ini aku akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan Wira Bakti Nasional dari Presiden Republik Indonesia. Staf protokol negara datang menjemput dengan mobil dinas resmi yang mengkilap. Mereka membawa pakaian adat Kalimantan Timur yang dirancang khusus oleh desainer lokal bernama Ibu Ratna, yang ternyata juga survivor penipuan serupa di Balikpapan 2 tahun lalu. Ibu Sylvia, ini kehormatan bagi saya bisa merancang pakaian untuk acara seberkesan ini, katanya sambil membantu aku memakai baju adat yang indah dengan bordir emas dan manik-manik tradisional. Carol dan Intan ikut menemani perjalanan ke Jakarta. Semua biaya ditanggung penuh oleh negara, termasuk akomodasi di hotel mewah dekat istana. Tim dokumenter kecil dari TVRI juga turut meliput untuk arsip nasional. Dalam penerbangan 3 jam dari Balikpapan ke Jakarta, aku memandangi awan-awan putih di luar jendela pesawat. Siapa sangka perempuan yang dulu hanya bisa bermimpi naik pesawat untuk umrah, kini terbang atas undangan negara. Mama nervous tidak? Tanya Intan sambil memegang tanganku. Nervous sih iya, tapi lebih ke excited. Ini bukan hanya untuk mama, tapi untuk semua lansia Indonesia yang pernah diabaikan. Sesampainya di Jakarta, kami langsung dibawa ke hotel untuk istirahat sejenak sebelum acara sore hari. Di kamar hotel yang mewah itu, aku sempat menelpon Pak Usman dan Bu Sari untuk kabar rumah. Bu Sylvia, di sini ramai sekali. Wartawan dari Samarinda Post dan Kaltim Pro datang mau wawancara tentang ibu. RT kita jadi terkenal, kata Pak Usman dengan nada bangga. Acara penganugerahan Wira Bakti Nasional diselenggarakan di aula utama Istana Negara yang megah. Hadir Presiden, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, serta perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Aku menjadi penerima termuda di antara tokoh-tokoh lansia lain yang juga mendapat penghargaan karena kontribusiku langsung berdampak pada perubahan hukum nasional. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan pelan ke podium dengan ditemani tepuk tangan meriah. Presiden menyematkan medali emas Wira Bakti Lansia dan menyerahkan piagam kontribusi perlindungan hukum masyarakat. Yang membuatku terharu, beliau juga menyerahkan dana operasional tambahan untuk PNPL sebesar 10 miliar rupiah. Ibu Sylvia Hartati telah menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk berbuat kebaikan bagi bangsa. Tindakan beliau tidak hanya menyelamatkan harta pribadi, tetapi juga membongkar jaringan kejahatan nasional yang merugikan ribuan lansia Indonesia, kata Presiden dalam sambutannya. Giliran aku diminta naik podium untuk pidato. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha tenang. Suaraku tidak keras, tapi jelas dan penuh beban pengalaman hidup. Bapak Presiden, para hadirin yang terhormat, anak-anak kami sibuk mengejar dunia dan kami dibiarkan memegang puing-puing, tapi bukan berarti kami lemah. Ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Kalau warisan adalah soal uang, maka semua bisa rebut.
Tapi kalau warisan adalah tentang nilai, maka hanya yang sabar yang bisa memilikinya. Kami, para lansia, bukan beban negara. Kami adalah gudang pengalaman yang masih bisa memberikan manfaat. Aku terdiam sejenak, melihat wajah-wajah yang memandangku dengan penuh perhatian. Kejadian yang menimpa saya bukan hanya tentang Markus atau William. Ini tentang sistem yang belum melindungi kelompok rentan dengan baik. Penghargaan ini saya terima bukan untuk saya pribadi, tapi untuk semua lansia Indonesia yang pernah merasa diabaikan, dipinggirkan, atau dimanfaatkan. Pidato diakhiri dengan tepuk tangan berdiri yang meriah. Beberapa hadirin bahkan terlihat menyeka air mata. Setelah acara, banyak pejabat dan tokoh masyarakat yang menghampiri untuk berbincang dan mengucapkan selamat. Efek jangka panjang dari kasus ini terus bergulir. Pemerintah resmi membentuk Direktorat Khusus Kejahatan terhadap Lansia di bawah Bareskrim dengan anggaran khusus. Semua notaris kini wajib melibatkan saksi netral dan melakukan verifikasi ganda dalam proses balik nama aset milik lansia di atas 60 tahun. Banyak komunitas lokal mulai menggelar kelas perlindungan hukum lansia setiap minggu dengan dukungan pemerintah daerah. PNPL yang kami dirikan kini telah membuka 14 cabang baru di seluruh Indonesia dengan lebih dari 3.000 volunteer dan 200 pengacara yang berpartisipasi. Hotline kami melayani rata-rata 50 pangguan per hari dari seluruh Nusantara. Beberapa minggu setelah pulang dari Jakarta, aku dan Intan berziarah ke makam almarhum Robert di TPU Sungai Keledang. Kami membawa bunga Kamboja putih kesukaannya dan membacakan surat penghargaan di depan nisan yang sudah mulai ditumbuhi lumut hijau. Aku tidak balas mereka dengan kekerasan, Mas. Tapi aku pastikan mereka tidak bisa mencuri diam-diam lagi. Kataku pelan sambil menyentuh batu nisan yang dingin. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan daun-daun Kamboja di sekitar makam. Seolah Robert sedang mendengarkan dan memberikan restu. Satu hal yang masih mengganjal di hatiku adalah Markus. Akhirnya aku memutuskan untuk menulis surat 1 paragraf, kemudian mengirimkannya ke Lapas Samarinda tempat dia ditahan. Terima kasih Kanak, karena kamu, Bunda tahu bahwa bahkan di usia senja, kita masih bisa bertaring. Surat itu tidak kutandatangani dengan nama, hanya kutulis di bagian bawah, dari Hantu Kayu Samarinda. Tidak tahu bagaimana reaksi Markus membaca surat itu, dan aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah menyampaikan pesan terakhir untuknya. Kehidupan berjalan seperti biasa setelah hiruk-pikuk penghargaan nasional. Setiap pagi aku masih bangun jam 5 untuk salat subuh, menyiram tanaman anggrek, dan menikmati teh manis hangat di beranda. Bedanya, sekarang rumah kayuku tidak pernah sepi. Setiap hari ada saja tamu yang datang. Dari wartawan, mahasiswa yang sedang skripsi, sampai lansia dari berbagai daerah yang ingin curhat. Ibu, rumah ini seperti markas besar gerakan perlindungan lansia ya, kata Intan suatu hari sambil tertawa melihat antrean tamu di teras depan. Alhamdulillah, artinya kita berguna untuk orang lain. Sore itu, seperti biasa aku duduk di beranda rumah kayu yang sudah berusia lebih dari 30 tahun ini. Langit Samarinda berwarna jingga kemerahan, awan-awan bergerak pelan diterpa angin sore. Aku mendengar suara tukang sayur yang lewat dengan sepeda motornya. Lalu azan maghrib berkumandang dari masjid sebelah. Semua terasa sama seperti dulu, tapi ada yang berbeda. Dulu aku merasa diabaikan, sekarang aku merasa dibutuhkan. Dulu aku berdiam diri ketika diperlakukan tidak adil. Sekarang aku tahu cara melawan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Intan keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh manis hangat. Dia duduk di kursi sebelahku.
sama seperti yang dulu sering kulakukan bersama Robert. Mama, aku bangga jadi anak mama. Dulu aku malu dengan kesederhanaan kita. Sekarang aku bangga dengan kehebatan mama yang tersembunyi. Kehebatan itu tidak tersembunyi, nak. Cuma butuh waktu yang tepat untuk keluar. Kami duduk berdua dalam keheningan yang hangat, menikmati sore yang damai. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil di gang depan, sedang bermain petak umpet sambil berteriak-teriak riang. Ibu, kadang aku mikir, kalau papa masih hidup, dia pasti bangga lihat semua yang mama capai. Kata Intan sambil bersandar di pundakku. Papa pasti bangga, tapi bukan karena penghargaan atau kemasyhuran. Dia bangga karena akhirnya mama berani berdiri dan melindungi apa yang berharga. Malam semakin gelap, lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Aku memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Ada perasaan damai yang sulit kudeskripsikan. Kadang doa seorang janda tua memang bisa jadi palu Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa keadilan tidak mengenal usia. Di ujung gang terdengar suara motor Pak RT yang baru pulang dari rapat. Hidup di kampung kecil ini tetap berjalan seperti biasa. Tapi sekarang dengan kehangatan dan kebanggaan yang berbeda. Kami tidak hanya punya Ibu RT yang baik hati, tapi juga punya Ibu Sylvia, hantu kayu Samarinda yang melindungi para lansia di seluruh Indonesia. Dan aku bahagia dengan sebutan itu.